Halo, jumpa lagi di channel kesayangan kita, Andikas. Kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 6, cita-citaku, dengan materi sumber daya alam. Nah, sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu yang disebut sumber daya alam. Jadi, segala sesuatu yang ada dari alam digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Itu yang disebut dengan sumber daya alam. Contoh dari sumber daya alam itu sendiri adalah bisa tumbuhan, air, mineral, hewan, dan lain sebagainya. Tumbuhan bisa sayur, buah, kayu, air, setiap hari yang kita minum. Mineral itu berupa bahan tambang, emas, perak, tembaga, nikel, aluminium, dan lain-lain. Nah, di sini ada gambar-gambar dari contoh tadi sumber daya alam. Di situ terlihat ada gambar hutan yang bisa kita manfaatkan kayunya, bisa buahnya, bisa daunnya, dan lain sebagainya. Lalu di situ di laut ada ikan, terumbu karang, sumber kekayaan alam di laut bisa kita manfaatkan. Lalu di bawah hutan itu terdapat kapal tanker, itu mengambil minyak bumi yang berada di perut bumi, itu bisa kita manfaatkan. Lalu yang di sampingnya itu adalah tambang, berupa tambang batu bara, emas, perak, tembaga, dan lain sebagainya. Sumber daya alam itu sendiri dibedakan menjadi dua. Satu, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nomor 2 yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang dapat diadakan kembali meskipun digunakan terus-menerus. Jadi, walaupun kita gunakan terus-menerus, sumber daya alam itu tidak akan cepat habis atau masih ada. Contohnya, kayu, sapi, ayam, apel, sayuran, dan lain-lain. Jadi walaupun kita setiap hari kita gunakan, contohnya sapi, setiap tahun itu ada korban, banyak sapi yang disembelih, tetapi sapi masih ada sampai sekarang karena masih bisa dikembangbiakkan. Lalu yang kedua, di sini ada gambar contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dapat kita lihat di situ ada tanah, bisa kita gunakan terus-menerus untuk pertanian, perkebunan, dan hutan. Tanah harus kita jaga kesuburannya agar tumbuhan bisa tetap tumbuh subur. Lalu ada air, siklus air itu berputar terus walaupun kita gunakan mandi, masak, mencuci, tetapi ketersediaan air masih tetap ada. Lalu ada hewan, sapi, ikan, ayam, setiap hari kita konsumsi, tetapi sampai sekarang pun masih tetap tersedia. Dan yang terakhir, tumbuhan dapat berupa padi, sayur, buah. Nah, itu adalah contoh-contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Lalu yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Artinya, sumber daya alam yang akan habis jika kita gunakan terus-menerus. Contohnya, sebagian besar berupa bahan tambang seperti emas, perak, besi, baja, aluminium, minyak bumi, dan batu bara. Tetapi masih banyak contoh-contoh yang lain. Nah, di sini ada gambar-gambar sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu batu bara. Batu bara itu berasal dari
tumbuhan yang terkubur di dalam tanah selama berjuta-juta tahun, lalu berubah menjadi batu bara yang dapat digunakan sebagai pemanas atau pembangkit listrik. Menggunakan energi panas dari batu bara. Lalu ada emas yang berasal dari dalam bumi yang ditambang untuk menghasilkan emas, perak yang harganya sangat mahal. Sekarang manfaat sumber daya alam bagi manusia. Apa manfaat sumber daya alam bagi manusia itu? Yang pertama, sebagai sumber konsumsi atau yang kita konsumsi setiap hari, yang kita gunakan setiap hari. Contohnya bisa daging, sayur, dan buah. Jadi sumber daya alam ini selalu ada untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Coba bayangkan jika sayur, daging, dan buah itu, padi itu tidak ada atau sudah punah. Nah, mungkin manusia juga ikut punah. Lalu sebagai bahan baku pembuatan rumah seperti genting, batu bata itu berasal dari tanah liat, kayu, dan besi. Nah, jadi pembuatannya itu memanfaatkan sumber daya alam. Lalu yang ketiga, sebagai bahan pembuatan sandang atau pakaian. Baju yang kita pakai ini berasal dari serat kapas, kain sutra, nilon, wol dari bulu domba, dan lain-lain. Lalu yang keempat, dapat menghasilkan listrik. Nah, listrik yang kita manfaatkan setiap hari di rumah itu berasal dari matahari, air, dan minyak bumi. Matahari itu dapat kita manfaatkan menjadi listrik, seperti lampu-lampu di pinggir jalan itu sekarang sudah menggunakan tenaga matahari atau dengan menggunakan alat yaitu berupa panel surya. Sedangkan air ini dapat digunakan sebagai PLTA, pembangkit listrik tenaga air, yaitu listrik yang berasal dari air yang mengalir. Lalu minyak bumi. Minyak bumi di sini adalah untuk dari pembakaran hasil minyak bumi. Panasnya nanti dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik seperti generator atau genset. Yang kelima, sebagai sumber mata pencaharian kita. Contohnya jika kita hidup di pantai, pasti kita akan atau bekerja sebagai nelayan. Nah, itu mencari ikan di laut. Karena yang paling dekat dengan pekerjaan yang ada di pantai yaitu nelayan. Lalu jika kita hidup di daerah dataran rendah, pastilah kita bekerja sebagai petani, menggarap sawah. Nah, sedangkan jika kita hidup di daerah pegunungan, kita sebagai berkebun atau berladang, contohnya menanam buah dan sayur. Yang keenam, menggerakkan perekonomian bagi warga, contohnya berupa ekspor dan impor. Apa itu ekspor? Ekspor itu adalah menjual barang ke luar negeri. Jika kita memiliki barang dan diminati oleh dari negara lain, itu dapat menghasilkan berupa keuntungan bagi kita yang sangat besar. Sedangkan impor itu adalah membeli barang dari luar negeri, seperti yang sekarang ini baru ngetren berupa marketplace atau toko online, berupa toko berwarna orange, hijau, dan merah, dan masih banyak yang lain. Itu dapat kita beli barang dari luar negeri dengan cara mudah. Membeli barang dari luar negeri itu disebut impor. Nah, dari penjelasan Pak Guru ini, kalau kalian menemui kesulitan, silakan isi di kolom komentar ya. Sampai jumpa.